Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ya, edisi spesial ini bersama co-founder dari Type Dream ya, if I'm not mistaken. Iya, Maksudnya, oke, ya, that's ini dari sekarang di Silicon Valley ya, maksudnya merepresentasi Indonesia lah di US kan. benar-benar. Tinggal di sini sekarang. Exactly. Ya, sebelum masuk ke inti, tak kenal maka tak sayang dulu ya, Mbak Michelle ya. Ini Boleh. gimana masuk dunia kripto itu gimana awalnya? Awalnya itu di tahun 2017 akhir-akhir, waktu Oke. Bitcoin sama Ethereum pertama-pertama terkenal ya. Yes. Jadi waktu itu aku itu cobain buka trading trading app, trading website gitu, both Yes. di US sama di Indo. Kalau di Indo dulu pakai Indodex, Oke. kalau di US dulu pakai Coinbase. Nah, Ah, waktu iseng-iseng buka dua-duanya, lama-lama itu sadar, wah kok harganya beda banget ya, beda kayak 20-30% waktu oke. kira-kira Oktober 2017 gitu. Ya. Nah, jadi kepikiran beli Bitcoin di US, ditransfer ke wallet Oh, yang arbitrage ya. ditransfer ke wallet yang di Indodex, dijual di Indonesia, terus diputar lagi duitnya. Ya, Ya. jadi arbitrage gitu, sampai akhirnya awal tahun 2018 marginnya udah menipis, lama-kelamaan hilang, terus udah nggak sentuh kripto lagi, Wow. sampai 2020 akhir waktu NFT mulai booming lagi. Oh gitu. Jadi Iya. apa sejak itu Mbak ini apa enggak ini ya apa namanya? Ya kan aku juga masuk 2017 aku sadar sih. Bukan maksudnya eh, ya langsung bikin Type Dream atau apa, ya, soalnya aku, dengar dari podcast Mas Imre juga kan Mbak punya Mhm. startup sebelum ini kan, kayak trading juga Iya, gitu. benar. Mhm. Oh, Itu bisa iya, di-elaborate dikit nggak maksudnya? Iya, bisa gimana? bisa. Jadi abis dari 2018 udah nggak arbitrage lagi, tapi kan masih, di dunia kripto ya. Jadi sempet mau Yes. bikin, bahkan sebelum yang ini kayaknya nggak pernah di-discuss sama podcast-nya Imre, tapi kita tuh Yes. sempet mau bikin lawannya Indodex. Karena dulu belum ada Pintu, belum ada Ya, benar benar crypto benar. trading apapun, cuma ada Indodex. Jadi kita mikirnya, wah ada opportunity nih dibikin yang UI UX-nya lebih clean, lebih bagus. Siapa Iya, tahu kita juga bisa, kan bukan zero sum game ya, pasti dua benar. tiga berdiri juga nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi kripto turun banget dan di circle kita kayak udah nggak ada yang main kripto lagi, jadi ya udahlah pivot ke saham aja gitu. Jadi kita sempat bikin aplikasi trading saham jadinya bukan kripto. Oh ya, Karena itu kan kita tipe nggak kalau yang bisa bikin survive ya? barang pengen Iya, langsung maksudnya lihat mungkin hasil kan. gara-gara demand-nya kurang ya? Maksudnya waktu itu, Iya. apa ininya, apa, inisiatif bikin, yang saham tadi? Oh sebenarnya sebelum dari saham tuh waktu abis bikin kripto, tapi kan kita nggak lanjutin efeknya karena emang sudah nggak ada siapa-siapa ya di dunia kripto. Tapi kita itu lagi masih di sekolah dan kita magang di perusahaan trading saham di US. Oh, Nah, oke. perusahaan ini itu hire kita satu tim Yes. berlima yang bikin kripto tadi karena perusahaan saham ini mau ekspansi ke kripto. Jadi kami yang Oh, disuruh bikin trading platform untuk kripto. ya Nah, macam karena Robinhood lah intern, kan? Iya. iya, kita intern di perusahaan saham ini bikinin versi kripto mereka. Iya, Terus tapi kita malah terinspirasi oleh sisi sahamnya karena kan emang kripto iya, sudah nggak ada yang main lagi waktu itu. Kita malah iya. terinspirasi oleh sisi sahamnya, terus kita bikin aplikasi trading saham US untuk orang Indonesia. Ya sih macam GoTrade atau kayak gitu kan. Jadi, Exactly kayak GoTrade. Jadi kita dulu heeh. kompetitornya GoTrade. Barangnya hampir bisa dibilang sama persis. Iya, GoTrade atau Robinhood tuh Iya. tapi, bukan custodial kan, maksudnya kita nggak pegang, keys kita sendiri. Jadi itu cuman representasi kayak Oracle-nya ke price itulah. Jadi, mungkin itu ya ke apa, Mbak dulu ya, maksudnya, startup-nya gitu ya. Tapi, mungkin Iya di tengah dulu jalan ide heeh, iya, jadi dulu ide saya dulu kayak gitu sih, mirip GoTrade, bukan custodial, iya, broker aja lah, iya broker, penengah heeh, gitu. Iya, ya benar. exactly. Terus, apa, langsung switch ke Type Dream semenjak itu mungkin ya ya aku ngerti sih, maksudnya
startup tuh kan nggak langsung tiba-tiba langsung berhasil atau kayak gimana ya. Ya bukan berarti yang baru juga bukan nggak bisa berhasil kayak gimana ya. Maksudnya Benar. aha momennya itu gimana? Aha moment switching career, maksudnya bilang crypto Oh, here to stay, is not going anywhere tuh kapan kira-kira? kalau dari kripto sih dari yang 2018 arbitrage udah nggak ada, semua orang udah out dari kripto karena kripto turun banyak, itu ya aha Yes. moment sih. Makanya kita langsung Okay. intern untuk perusahaan ini dan akhirnya terinspirasi untuk saham. Nah, terus aha moment untuk keluar dari saham tuh karena yang alasan paling gedenya itu regulasinya susah untuk didapat. Jadi dulu kami sudah masuk Y Combinator, kan lumayan ya akselerator yang ternama di Silicon Valley dengan ide yang trading saham Amerika di Indonesia ini. Tapi waktu kami berusaha dapat izinnya dari OJK, udah masuk OJK Sandbox, udah presentasi berpuluh-puluh kali ke OJK, ujung-ujungnya di apa? Ya Di klasik lah decline. itulah, kita nggak berani bilang juga lah. Terus gimana? Iya. Terus ya kita kayak, wah, kita ini kan baru pengalaman pertama bikin startup ya, jadi kita nggak bisa bikin Iya. sesuatu yang harus menunggu bertahun-tahun baru boleh gitu loh. Jadi kita tipe orang yang kalau mau bikin produk ya harus langsung lihat hasilnya cepet gitu. Terus ya Yes. kita merasa udahlah nggak usah nunggu lama-lama di yang saham lagi. Nah tapi selama kita lagi kerjain saham itu kita kenalan dengan orang-orang yang di dunia saham di Indonesia, kayak contohnya CEO-nya Bareksa, CEO-nya trading platform lain lah di Indonesia. Terus ya waktu kita pitch ke Bareksa itu, Bareksa malah salah fokus dengan sistem login kita. Waktu kita tunjukin aplikasi trading kami, mereka kayak, wah ini loginnya pakai apa? Bisa OTP gini. Terus kita bilang, oh bikin sendiri gitu. Terus Yes. mereka bilang, wah kalau kita bikin sendiri bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan nih baru jadi. Iya benar. Klasik. Udahlah kita white label aja gitu. Nah, terus waktu kita udah 100% mau give up ide yang stok, kita ya udah kita mulai white label passwordless login aja ke beberapa klien di Indonesia gitu. Yes. Nah, itu perusahaan namanya Kotter. Mhm. Nah, terus dari Kotter ini kita mulai white label ke no-code website builder. Jadi selain ke perusahaan besar, kita juga masukin plugin kami ke WordPress, Iya. Webflow, Bubble, supaya orang-orang yang bikin website pakai Webflow, Bubble tadi itu bisa add login functionality juga tanpa coding. Yes. Nah, waktu kita ekspansi ke sana, tiba-tiba banyak request yang minta plugin untuk Notion. Oh ya. Notion tuh Mungkin aplikasi tahu. note taking yang Ya, lagi untuk terkenal banget di sini. kerjaan bukan? Ya. Iya, terus kita kayak bingung, ngapain aplikasi note taking butuh login gitu kan. Exactly. Nah, ternyata waktu kita interview, mereka bilang saking familiarnya interface-nya Notion ini, mereka mau bikin website di Notion instead of other no-code website builders, meskipun banyak banget. Yes. Karena interface-nya Notion yang sangat straightforward, sangat familiar, karena siapa sih yang nggak bisa pakai Google Docs atau Microsoft Word gitu kan. Benar. Nah, terus kita melihat opportunity nih, wah apa opportunity-nya ini Notion sebagai website builder ya. Terus kita decide untuk dig deeper. Apa sih yang kurang dari Notion as a website builder? Ternyata ada 2 poin. Yang pertama buttons, tombol. Semua website pasti butuh tombol, tapi karena Notion ini bukan website builder, nggak ada cara untuk bikin tombol di Notion. Ya. Tapi Terus yang it's kedua by itu, design nggak sih? Maksudnya Notion tuh kayak gitu. Mungkin sengaja untuk iya, iya. emang sengaja karena mereka bukan untuk website kan, karena mereka Iya. buat notes, jadi ngapain Iya. perlu ada button di notes gitu. Iya. Terus yang kedua itu navigation bar, menu bar yang biasanya ada Iya. di website, ada home, about, contact, apa itu. Yes. I know. Itu juga nggak bisa dibikin di Notion. Karena ya balik lagi Notion tuh bukan untuk membuat website. Yes. Jadi, oh iya, ada opportunity nih. Akhirnya muncullah TypeDream, website builder yang mirip banget editornya dengan Notion, tapi functionality-nya diubah untuk website building. Jadi bisa bikin button, bisa bikin navigation bar, dan akhirnya Yes. sekarang bisa bikin banyak hal yang catered untuk website building. Oke gitu ya. Itu jalan ceritanya TypeDream. Iya, jadi ya Mbak ini kayak connect the dots ya. Maksudnya kalau tanpa Yes. saham itu mungkin
kita nggak bisa ngobrol sekarang nih. Maksudnya, maksudnya, Exactly. ya, maksudnya di Yes. Type Dreams nggak muncul juga kan. Maksudnya Iya. kita ngelihat ada, ya Mbak bisa belajar dari masa lalu, baru Mbak ini ya apa utilize. Exactly. Saya actually ada satu tweet tentang connecting the dots. Jadi dulu waktu saya masih kuliah, waktu lagi bikin apa crypto trading platform, disuruh, oh gimana caranya dari sana ke Type Dream, ya nggak mungkin bisa. Tapi Yes, kalau udah di Type Dream terus di trace back, oh iya ternyata setiap pengalaman tuh ada berharganya sendiri-sendiri ya, kok sampai yes, akhirnya bisa ke titik ini. Apapun itu pelajaran. ya exactly sih. Ya, I don't know lah. Maksudnya Iya, Mbak juga ini kan apa ya seenggaknya punya ini juga lah circle atau apa yang support sama Mbak. Jadi bisa benar. lah untuk utilize kayak gitu. Jadi ya untuk ini misalkan Mbak baru awal nih kan di Tabir itu untuk utilize ya untuk dapat ya Mbak pitching ke ini kan sempat gagal juga yang di OJK itu, tapi pada akhirnya Mbak bisa apa utilize Type Drip-nya pas kalau misal apa ya dapat kepercayaan lah seenggaknya dari investor atau apa itu kan susah kan. Ini saya aja apa butuh waktu lama buat ya bikin YouTube Benar. channel. Iya. Ya, saya juga sih dari crypto trading platform ke Type Dream mungkin 4 tahun ada kan. Yes. Dengan beberapa project kayak 4 atau 3 atau 4 company yang berbeda tadi. Yes. Iya. Oh ya, jadi bukan maksudnya caranya, maksudnya dapat ininya apa recognize dari orang sana. Soalnya kan apalagi ke US tuh aja sekedar masuk ke US aja susah. Kemarin aja visa saya aja ditolak. Maksudnya ini apa cara Mbak utilize Type Dream ini loh. Maksudnya dari nol benar sampai ke sekarang kayak Sampai gitu. ke sini. Udah iya benar. Oke. Jadi mungkin turning point kita pertama itu waktu kita masuk ke Y Combinator. Karena waktu Ya. kita lulus dari universitas, hanya 3 bulan kami coba kerja di perusahaan lain sebagai karyawan gitu. Tapi kami semua merasa, wah kami udah building projects together dari masa-masa sekolah, kenapa nggak diterusin sekarang? Jadi Ya, kami decide untuk masih muda keluar juga kan. dari day job kami, iya, kami semua decide untuk keluar dari day job, dan kami apply ke akselerator ini namanya Y Combinator. Terus kami ya untungnya keterima gitu dengan ide yang stock trading. Dan kalau ditanya kenapa keterima, mungkin ada 2 ya. Karena yang pertama, satu batch sebelum kami itu sebenarnya GoTrade. Itu waktu kami apply kami Oh, belum pernah dengar tentang GoTrade sama sekali. yes, yes, Tapi yes. satu batch sebelum kami itu GoTrade. Nah, kalau GoTrade keterima, ya akhirnya kami keterima juga karena ya mereka Oke. mungkin melihat, oh ya potensi di Indonesia marketnya, barangnya, Ya. ya. Ya, kami keterimanya dengan ide yang semacam GoTrade itu tadi. Tapi terus, jadi dengan masuk Y Combinator ini akselerator yang sangat prestigious di Silicon Valley. Jadi setelah lulus dari Y Combinator, kalau fundraising pasti sangat mudah untuk dapat investor. Jadi kalau masalah gimana cara dipercaya oleh investor Silicon Valley, untuk kami jalan cheat-nya tuh Y Ya. Combinator. Oke. So ini Mbak apa udah di sana itu posisinya udah di US pas udah apa Sudah. time dream Jadi itu. kita Oke. berlima itu emang universitasnya di US. Oh ya ya ya. Ya. Iya, kami Oke. berlima tuh sekolahnya di US. Kami ketemu di kelas computer science pertama yang kami ambil di US. Oh pantesan. Jadi ya, heeh. Jadi jalan cheat-nya ada 2. Yang pertama Oh ya, sekolah US, berarti yang udah green card dong? kedua Y Combinator. Belum ya? Belum, ini lagi apply green card. Oh, oke, ya. Iya, Ya green itu card proses prosesnya lah itu lama di ntar lah. sini. Tapi Iya. kalau misal ya berarti kalau udah green card kan Mbak udah ini sana kan, maksudnya warga sana. Jadi nggak balik Iya, lagi sih. iya. Yep. Ya, exactly. Ya, so that's ini ya guys, maksudnya perjalanan dari Mbak Michelle sampai Type Dream dan ya mungkin aku bakal support ntar kalau di link deskripsi kayak gitu ya. Nah, terus apa aku ya ini ada soal lain nih, Mbak. Ya, Mbak kemarin podcast sama Mas Imre kan. Mungkin bisa Yes. di-elaborate dikit lah. Maksudnya summary dari ya mungkin hampir sama kayak gini ya summary-nya ya. Cuman ada beberapa pertanyaan yang aku bisa ambil dari sini yang mengenai Web3 terutama.
Ya aku ini Ya, kan, ya Mbak tahu sendiri kan, kalau di kripto tuh ada maksimalis, maksi kayak gitu kan. Maksi itu ya intinya yang kayak pengkultusan lah, maksudnya selain yang dia anggap tuh dianggap scam kayak gitu. Contoh kayak Bitcoin maksi, selain Bitcoin scam kayak gitu. Terus atau Ethereum oke maksi, oke selain oke. Ethereum scam. Nah kayak gitu Iya. kan. Nah jadi Heeh. aku cuma pengen ini aja nih, maksudnya elaborate Mbak aja, maksudnya Mm-mm. kemarin kan dibilang pas di Web3 yang di podcast Mas Imre itu dibilang Mm-mm. ya kita sebelum ini apa namanya belum benar-benar free kan, soalnya social media company itu kayak surveillance company kan, soalnya dia Benar, gather data kita, kalau dia nggak senang sama kita dia bisa blok dan segala macam, benar kan apa itu benar, yang benar. Mas bicarakan Yang kemarin kayak kan. freedom of speech-nya dihalangin ya. Nah ya, ya padahal itu ya uang kita, terus apa pikiran-pikiran kita kan. Jadi ya kayak gitulah. Hmm. Cuman ada kemarin tuh Ya. yang kayak di MetaMask yang apa kejadian di Ukraine kan akhirnya diblok juga. Berarti itu nggak benar-benar free. Maksud Mbak di sini Web3 ini berarti cuman sekedar hype atau FUD atau itu cuman sekedar FUD atau gimana? Soalnya eh, selain Bitcoin tuh bisa ada ininya masih ada centralized ya walaupun nggak apa secara protokol decentralized ya. Tapi secara Mm-mm. stake itu kan masih ada majority power-nya kayak Ethereum 70% stake masih ada di Ethereum Foundation kayak gitu. Jadi dia masih bisa kayak sekarang aja apa dia berapa berapa tahun delay kayak gitu kan. Jadi ya mungkin ini pendapat Mbak aja. There is no such thing right or wrong. Iya. Maksudnya cuman Mm-mm. ya menurut Mbak is here to stay or is just a fad, you know? Menurut saya it's here to stay, tapi nggak semua komponen dari Web3 bakal stay. Yang Oke. fun-fun yang tahu term rug pull nggak? Yang kayak Ya tahu itu klasik lah jual di kripto. NFT. Iya. Iya, jual NFT terus rug pull langsung cabut foundernya, beli Yes. rumah, beli mobil, itu udah pasti mati. Itu paling sekarang aja udah mana bisa gitu lagi. Udah Iya. menurun lah ya hype-nya. Yes. Tapi kalau yang masalah freedom of speech yang fundamental tuh pasti lost menurut saya. Ya soalnya ya kalau Bitcoin itu kan ya immutable and ini ya apa namanya unconfiscatable. Maksudnya nggak bisa disita, nggak bisa disensor, nggak bisa ya di ban atau kayak gitu. Ya cuman ya kalau yang lain kayak ya masih ada ini sih. Ya mungkin benar ya Mbak bilang nggak semua protokol itu sama. Tapi di sisi Iya, lain juga bukan berarti ini apa kita harus samaratakan juga. Maksudnya ada protokol ya kayak Ethereum aja itu masih pernah di rollback transaction-nya. Ya ini just inilah. Maksudnya for your information aja lah. Maksudnya aku iya, nggak bisa apa namanya nggak bisa menggurui orang juga. Maksudnya ini pure pengalaman aku. Makanya aku jadi Bitcoin iya. maksimalis ini sih. Maksudnya aku pengen tahu apa sisi yang dari bukan aku kayak gitu kan freedom of speech tuh kita Iya, benar-benar. harus apa terima dari dua pandangan tanpa ada judging kayak gitu kan. Benar. Kalau masalah Ethereum gitu-gitu saya nggak bisa ngomong ya. Iya Tapi ya kalau exactly. Ya masalah Mbak juga bilang gitu. DAO, Ya. tahu DAO kan, Decentralized Autonomous Organization, kayak Iya, organisasi yang DAO. masih kecil-kecil sekarang, Hmm. itu sekarang rata-rata orang-orang aim agar 95% dari DAO itu dimiliki oleh komunitas, dimiliki oleh orang-orang, sehingga orang-orang yang punya apa ya, kayak voting power paling besar itu di masyarakat biasa. Jadi Ya, tim exactly. Ya, intinya cuma masalah boleh punya distribusinya lagi 5%. kan. Yes, distribution Iya. of power. Jadi ya kalau mau Web3 yang ideal ya itu ikutilah aturan 95% ke atas dimiliki oleh community. Ya, at the same time kapitalisme, Mbak. Maksudnya winner takes all kan. Maksudnya ya ada lah. Maksudnya kita stake yang lebih tinggi dari orang lain kan biasanya. Namanya kompetisi kan kayak gitu biasanya. I don't know. Maksudnya berarti Mbak beranggapan di sini yang the big tech itu bakal obsolete ya. Maksudnya kalau ada DAO atau kayak gimana. Soalnya kan DAO itu kan benar-benar decentralized kayak gitu. Soalnya kalau secara network effect kan susah. Elon Musk aja sampai harus beli Twitter kan dia nggak bikin sendiri dia. Ya, Iya. it's just your opinion lah. Maksudnya, I don't know. Lama-kelamaan DAO akan take over company-company yang sekarang di Silicon Valley yang kayak Facebook,
Apa Google. Apple, Netflix, Google gitu-gitu pasti di takeover. Karena contohnya gini aja, Facebook ini sekarang sentimennya terhadap dunia sudah negatif sekali ya. Oh ya, Karena benar. Dari data dan segala iya, macam. heeh, sentimennya sudah negatif sekali. Nah, kalau misalnya kita bikin social media yang nge-replace Facebook, tapi semua decision-nya akan di-vote oleh masyarakat, ya kan sentimennya bisa naik karena itu apa yang kebanyakan orang mau gitu, bukan decision dari board atau eksekutifnya company itu sendiri. Ya. Nggak seenak dia sendiri lah. Terus kayak Iya, contoh I know. lagi Apple. Heeh. Ya, Apple kan cuman gimana? semua aplikasi yang masuk App Store disuruh dikenakan biaya 30% dari sales-nya kan ya. Ya, benar. Nah, sampai yang ada apa ya, Fortnite atau apa keluar itu dari Apple, cuma sekarang ada di Android or something. Kayak ada satu game gitu. Oh, oke. Ya, ya, I know. Nah, Fortnite apa kalau nggak salah? Fortnite ya kalau nggak salah, nggak tahu, lupa Iya. saya. Nah, kalau itu misalnya deh, sekarang community punya saham terus bisa voting. Nah, kalau misalnya community semuanya voting terus akhirnya yang make sense menurut mereka 10% terus semua orang terima kan lebih damai daripada sekarang Fortnite harus musuhin Apple cuma ada di Android gitu. Yes. Nah, itu mengapa saya believe DAO itu is the future karena akan menurutin apa yang orang mau. Iya sih. Tapi ya kalau secara awareness discovery kan sosial media memang bagusnya network effect yang gede ya. Maksudnya saling connecting around the world. Kalau decentralized kan ada sosmed 1, sosmed 2, itu agak susah connecting. Mungkin ini karena kita belum ada fase di sana ya. Jadi masih ngawang lah, masih ada skeptical lah. Jadi berubah di sini di sana kalau misal udah mass adoption kayak gitu berarti kayak saham Google atau apa itu udah obsolete benar kayak gitu ya? Ya Atau sekarang Google belum, masih tapi ini kan ada, dia proses. sorry, aku tambahin bentar ya? Ya, Oke, oke, ya, jadi mungkin Google tuh atau yang perusahaan yang Big Fang yang di top 5 S&P 500 tuh ya mungkin dia ini apa interoperable lah, maksudnya cuman bisa connect sama decentralized app yang lain. Jika susah kan untuk ngebunuh ya too big to fail lah, maksudnya kalau iya, company kayak gitu kan, iya. iya, bener. Ya jangan jangan ngomongin Google, tapi ngomongin Web2 Yes. company lain yang masih tengah-tengah itu ya Iya, mungkin Facebook hilang lah, ya. kayak ya kayak gitulah, Iya, the big iya. Fang Ya lah, mungkin ya. hilang. Iya, iya, iya. Yes. Heeh, kalau namanya udah gede ya gede. Iya sih ya, Susah gimana? lah. Maksudnya tanggapannya gimana? Menurut saya semakin majunya Web3, semakin mereka less valuable. Masalah mereka mati ya kayaknya enggak karena it's again too big to fail. Tapi mungkin max-nya itu ya udah di sini gitu. Semakin Iya, Web3 maju, semakin mereka seharusnya kalau mereka nggak inovasi, semakin stagnan dan turun dari sana. iya sih. Jadi ya lebih simpel juga sih ya, walaupun Facebook tetap ada ya, Google tetap ada. Mungkin seenggaknya di cara sign in-nya aja dulu kan, pakai yang Seaway itu tahu nggak Pak? Sign in with Tahu, Ethereum. iya, Nah, with Ethereum. jadi tinggal connect to wallet aja. Ya mungkin kalau sekarang masih agak risky ya, soalnya ya sering phishing attack atau apa kayak gitu. Iya, Jadi belum bisa lah. iya. Mungkin ke depannya Bro Mbak yang login sign in with Ethereum tuh affordable for most people nggak? Maksudnya ya kan kalau masalah scaling kan Ethereum agak kurang sekarang kayaknya. Mungkin kalau Ethereum 2.0 udah 2.0 take off ntar itu kan beda ya. tahun ini paling ya, atau tahun Ya, it's depan. been 2 years. Maksudnya dia kan udah dari 2016 kan digadang-gadang, Iya, tapi iya. kayak wacana terus janji politisi kan. Makanya aku agak skeptis juga jadi kalau dia cuman undur kayak gitu kan. Jadi Heeh. berapa ya walaupun ya is the future lah kita kalau taruh kayak gitu kan. Mhm. Tapi kalau misal ini benar-benar affordable for most people nggak? Kan kalau Facebook atau apa itu kan dia gratis karena data kita dijual kan. Nah kalau ini kan Iya. agak mahal kalau Ethereum kan. Ya konsekuensinya ya itu kalau Mmm, mahal ya emang harus ada dari komunitinya. Ya gimana tapi menurut Bro? sign in with Ethereum tuh kan bukan berarti harus memiliki Ethereum, kan yang penting punya wallet aja, kosong juga nggak apa-apa kan?
Yes, tapi kan Nggak ada ada isinya juga nggak terinsentif apa-apa. lah seenggaknya untuk bikin Ethereum address kan. Ya Ada kayak apanya? gitulah kalau bisa terinsentif miners atau ABV traders atau kayak gitu. Jadi ya I don't know lah, maksudnya kalau Hmm, sekedar login atau apa ya bisa. Cuman kan ntar iya, untuk connecting ininya wallet sama website-nya itu juga seenggaknya butuh inilah apa gas fee atau kayak gimana kan. I don't know lah, maksudnya ini masih jauh lah pikirannya. benar-benar. Ya, gas fee gas fee kalau Ethereum memang tinggi sih, tapi makanya Iya, sekarang banyak makanya itu. kayak protokol lain kayak Polygon apa itu kan hampir dibilang hampir gratis. Ya. Seharusnya semakin banyak yang kayak gitu Oh, tapi jadi trusted. kalau sebelum Atau ini Ethereum 2.0. iya, Ya, kalau sebelum sebelum Ethereum Ethereum 2.0 2.0 ya masih paling kan sekarang kita udah lihat sendiri semua orang pindah ke Polygon yang nggak mau bayar. layer 2 ya jadi ya, L2 ya. Iya, Ya untuk benar. sekarang-sekarang ya mungkin masih bisa lah L2. Iya, Ya selagi iya. masih belum masa adoption masih bisa lah. Jadi Mm-mm. seperti itu ya guys tentang Web3. Terus Mbak tadi nyebutin Yes. DAO juga. Mbak sendiri Iya, udah ada DAO juga kan? Maksudnya Orange DAO kalau nggak salah. Itu bisa iya. di-spoil dikit Saya nggak? Maksudnya member di ya, Orange DAO. ya what is Member it? di Maksudnya Orange DAO. itu apa? Maksudnya Orange DAO tuh idenya apa gitu? Orange DAO itu komunitas founder Y Combinator yang membuat produk di Web3. Y Combinator akselerator yang saya sebut tadi. Yes. Ya, jadi komunitas Y Combinator founder yang bergerak di bidang Web3 sekarang, yang membuat produk-produk Web3. Oh ya, jadi itu sama ininya, stake-nya sama semua, Mbak. Namanya decentralized tadi kan. Maksudnya stakeholder-nya di DAO itu sama kan. Nggak ada yang kayak taking charge kayak gitu kan. Tetap ada majority shareholder yang kayak apanya ya? Board, Um, board member. iya, ada board membernya yang share-nya paling banyak sendiri gitu. Tapi kan bukan satu orang, masih kayak 3 orang. Jadi mereka bisa counter each other kalau sampai ada keputusan apa-apa. Tapi yang kayak Mbak voting power-nya sama nggak sama mereka? Atau beda? Ya kan namanya stake Beda-beda. tadi Kan kan. dari Oke. kita punya berapa banyak token kan. Oke, ya. Semakin dan cara earn token ya kita kontribusi ke DAO-nya. Kayak misalnya DAO-nya ada task apa, kita ikut kontribusi nanti Ah, dibayar pakai token. Semakin banyak token yang kita punya dari Orange DAO, semakin besar voting power kita. ya exactly. So, ya mungkin itu ya. Bagi ya ini untuk noob aja mungkin. Yang Mbak udah jelasin kan DAO itu tadi kan. Maksudnya Ya, DAO kalau Mbak disuruh, maksudnya dijelasin sama anak SD lah, seenggaknya lah. DAO itu apa gitu? DAO itu organisasi di Yes. mana membernya mempunyai wewenang untuk vote. Vote itu Yes. apa ya bahasa Indonesianya? Ya, memiliki. Jadi Ya, karena kita voting power. memiliki saham dari organisasi itu, saham kami tadi ini bisa dipakai untuk kekuatan vote kami. Oh, jadi pure decentralized kayak gitu ya. Jadi benar Iya, Mbak, kalau benar-benar decentralized, berarti untuk bikin company juga nggak bisa kan? Company kan ya kita pegang usaha aja, terus ada terinsentif untuk ya bikin expand perusahaan. Jadi menurut Mbak perusahaan di masa depan di era DAO ini seperti apa? Apakah benar-benar yang the big tech atau semua perusahaan yang gede-gede itu udah bakal ini apa obsolete atau mereka bakal create their own DAO? menurut saya pasti mereka berinovasi untuk mengikuti zaman agar mereka tetap relevan dengan cara masuk ke Web3, membuat DAO. Oke. Ya, yang nggak mengikuti zaman ya mati gitu. Kan banyak ya contoh dulu perusahaan dari Web 1 ke Web 2 yang nggak mau ikut Web 2 ya sekarang nggak relevan. Sama nanti company-company Web 2 yang nggak mau ikut ke Web 3 juga akan tidak relevan di 10-20 tahun mendatang. Ya benar sih. Ya, jadi ya kita ini sendiri kan, maksudnya kalau Web3 itu kan ya
bukan masalah login juga sih, data privasi juga kita pegang, terus nggak Mhm. dimiliki dari company itu. Terus, selain, itu Mbak, maksudnya selain masalah privasi atau masalah sign in atau kayak gimana itu, yang menurut Mbak Web3 ini is changing the world, maksudnya, apa lagi di antara itu? Yang tadi saya sebut, jadi semua keputusan company itu di tangan pemegang sahamnya dan siapapun bisa menjadi pemegang saham. Contohnya yang tadi Apple, sekarang ambil 30% revenue dari semua orang yang nge-list di App Store. Yes. Nah, kalau misalnya itu dibuat DAO dan kita memutuskan di berapa persen itu tadi akan lebih adil untuk semua orang. Ya, itu juga salah satu komponen yang penting. Ada yang lain maksudnya, kayak, mungkin lebih ke in inklusif ekonomi lah, secara ekonomi. Maksudnya dari bottom 99% tuh, top 1% tuh, saling kompetisi juga lah. Maksudnya ini kan, eee, kalau di era Web2 ini kan apalagi ya masalah perbankan tuh kan margin-nya terlalu jauh ya, maksudnya nggak. Iya, walaupun sekarang, tetap tetap masih kayak gitu ya, cuman kan, semenjak ada Web3 atau apa, kita bisa lending atau staking, jadi agak lebih mudah kayak gitu kan. Itu, menurut Mbak revolusionis juga atau, it's just something that's, the same? Mmm, Staking itu menurut saya overhyped sih, jujur Oh, aja. overhype, oke, ya, Karena sekarang apalagi di Indonesia, nggak usah Indonesia deh, di dunia, banyak banget company-company semua pada bikin staking. Nah, yang ya, saya bingung tuh apa mereka nggak sadar kalau staking itu lama-kelamaan marginnya akan menipis dan hilang. Kan sama seperti arbitrage yang saya lakukan dari tahun 2017 tadi. yes, Semakin banyak orang yang mengeksploitasi itu, semakin marginnya menutup dan hilang. Jadi ya, saya bingung sih staking yang kayak saya bingung dengan betapa banyaknya company staking dan yang kedua bisa menjanjikan persentase segitu tingginya iya, dan gimana ya, kayak messaging-nya tuh lumayan membohongi masyarakat biasa yang nggak ya tahu kayak Ponzi bahwa lah, bahwa persentasenya tuh pasti turun. Kasihan masyarakat yang nggak ngerti ini loh masalahnya. Karena yang bikin udah pasti tahu kalau ya, marginnya lama-lama menipis dan hilang. Cuma yang ditarget oleh marketing ini yang kasihan. iya sih, Makanya podcast-podcast kayak gini kalau bisa kita membantu. heeh. Iya benar, Mbak pernah dengar quote ini nggak, apa, ya, "If the yield is too high, have you considered you might be the yield." Jadi, ya kita yang dijual kalau misalnya Iya yield-nya iya, terlalu gede benar kan. benar. Benar, itu sama semua Yield konsepnya seperti 20%, 90% itu dari iya, mana ya kan, itu aku nggak ngerti, exactly, kayak mungkin dia nggak ada di arbitrage dunia ya? ini yang Iya. namanya gratis gitu loh, iya kan? Iya, there is no Kalau such thing gratis lah tuh free harus lunch langsung lah, iya. was-was. Kalau gratis tuh kita harus langsung was-was, kayak contohnya Facebook dulu. Wah, gratis. Siapa usernya? Ya kita. Maksudnya Iya, siapa yang bikin duitnya kita dari marketing ads kita dari di target ads, tadi ya. kan. Nah ya, hati-hatilah. Kayak jangan terlalu kemakan omongan marketing, terus jangan nggak di-research lebih lanjut gitu, bahaya. Iya, exactly sih, soalnya, iya, yang baru-baru ini yang lagi hype yang dia jadikan Bitcoin, aku nggak pengen nyebut koinnya juga sih, maksudnya, Iya iya, yang jadi Bitcoin heeh. jadi reserve ya kayak gitu kan, dia Iya iya, nawarin APY, 20 sampai bener. 50%. Iya. Iya, maybe awal-awal bisa ya, cuman kalau Iya kalau iya, gue, berapa kalau lama? misal as time goes by, I don't know, mungkin, Heeh. kecuali kalau dia centralized exchange gede, terus ada, agregatornya kayak, Binance atau FTX atau apa, dia ada produk lain Mhm yang bisa mhm. nutupin, dia ada Bener selisih bener. harga, itu masih bisa lah dia cover. Iya. Cuman kalau Makanya yang yang apa, saya yang produknya cuman yield, yang nggak ada sama sekali, itu aku makanya. agak ngeri sih. Maksudnya Nah, makanya yang tadi saya highlight itu betapa banyaknya perusahaan yang cuma bergerak di bidang staking dan baru semua. Baru kan artinya ya mereka nggak ada produk-produk lain ya. Jadi ya ya kalau ada produk nggak lain masih tahu bisa saya. lah di-cover lah. Soalnya ya Iya. kayak gitu dia cara make money kan, dari transaction Iya fee iya. itu segala macam. Bener bener. Heeh. Kalau cuman itu hati-hati ya, guys, Bener bener. lesson lah dari Hati-hati, yang udah lesson arbitrage pokoknya sudah lama ya, dari OG ya. yes. Nggak ada Aduh, namanya uang gratis. Jadi kalau merasa too good to be true, tolong di-research lebih lanjut lah, tanya-tanya.
Oh ya, Orang-orang yang memang sudah di dunia kripto ini tuh artinya apa, dapat 20-30% gratis tuh apa, dan berapa lama gitu kan ya. ya benar. It's too good to be true. There's no such thing as freelance. So kayak gitulah. Jadi, Yes, yes. terus Mbak ini juga ya apa Type Dream ini masuk ke Forbes Under 30 ya. Maksudnya ya kan kemarin aku Yes. apa in the ya itu maksudnya mungkin bagi yang nggak tahu Forbes Under 30 itu apa. Terus Web3 ini potensial nggak di Forbes Under 30 soalnya udah banyak startup juga kan yang Potensial dong. Iya. Oke, ya. Forbes Under 30 Bisa nggak mungkin di-elaborate menutup dikit? Ya. kemungkinan ke sebuah industri. Jadi Forbes Under 30 itu kumpulan 30 entrepreneur yang paling sukses di industri itu. Jadi Forbes Under 30 itu banyak industri ya, ada kategori musik, kategori teknologi, kategori lain-lain. Di satu kategori mereka akan pilih 30 orang setiap tahun. Jadi ya Web3 kan mungkin masuk ke information technology ya, IT. Kalau misalnya company itu besar ya bakal masuk tahun depannya lagi. Gitu. Jadi Harus. Forbes Under 30 itu ya kayak valuation dari company yang udah diakui di Forbes kan maksudnya. Misal berapa hits multi-million dollar atau apa kayak gitu kan. Kalau yang under 30 setahu saya ya, nggak gitu dilihat uangnya Valuation ya? itself, Oh, oke. nggak terlalu dilihat valuation atau funding, lebih ke arah popularity-nya, kayak namanya di dunia industrinya gitu. Kalau yang Iya, Forbes yang emang orang tua-tua tuh mungkin beneran dari net worth. iya Ya, benar. kalau yang under 30 setahu saya sih apa yang lagi booming gitu, siapa yang lagi populer di dunia IT. Iya sih. Ya tapi Setahu saya ya, saya iya benar. karena bahkan di tagline-nya mereka juga nggak sebut net worth atau valuation sih, mereka cuma sebutnya brightest young Oke. entrepreneur gitu. Iya. Oke sih. Iya mungkin ya itu ya dia dibilang under 30 ya. Soalnya ya Ya. lagi hype biar bisa orang apa invest atau kayak gimana. Terus ya itulah soal-soal tentang Forbes Under 30 kayak gitu ya, Mbak. Ya. Nah ya terus satu lagi ini banyak juga yang ya Mbak di kan ya di sana udah dapat insentif dari VC berarti kan. Mbak diinvest sama VC atau kayak gimana kan? Iya, iya, Kayak Sequoia atau apa kayak gitu kan. Jadi iya. VC sendiri di kripto ini nggak bertolak belakang dari VC kripto sendiri nggak? Soalnya di kripto itu kan decentralized. Sedangkan VC itu menjual kata decentralized untuk bikin dia centralized. Dia mencaplok beberapa startup. Jadi dia tetap punya andil lah quote unquote dalam ini. Walaupun secara protokol centralized, tapi politically dia secara protokol decentralized, tapi politically centralized. Jadi menurut Mbak jadi gimana? Kita Nah, benar berseberangan sama visi atau not? Maksudnya enggak? yang saya tahu dari dunia Web3 ya, visi-visi ini semakin tidak ada power untuk untuk invest di perusahaan-perusahaan Web3. Beda dengan Web2, dulu kan company-nya yang ngemis minta funding ke VC ya. Yes. Nah, tapi kalau di dunia Web3 yang saya lihat terutama di Silicon Valley ini, VC-nya yang ngemis untuk dapat saham di perusahaan Web3. Karena perusahaan Web3 ini punya banyak sekali cara untuk mendapatkan funding untuk menjalankan bisnisnya. Salah satu contohnya dengan token drop ya, kayak mereka bikin token terus disuruh komunitas aja yang beli, siapapun di Twitter yang beli Yes. token. Sedangkan kalau company Web2 harus fundraising dari VC. Nah, jadi bedanya dengan Web3 ini, VC-nya yang malah ngemis untuk dapat alokasi di company-company Web3. Nah, karena mereka ngemis-ngemis ya, mereka nggak dapat mayoritas share, jadi mereka ya cuma shareholder biasa, bukan sampai majority shareholder yang bisa ganti, Effort ya. yang bisa bikin impact di sebuah company yang sampai, oh ya ada decision ini bisa ngalahin decision-nya community, nggak sampai kayak gitu. Iya benar sih. Ya hampir sama lah. Kalau ya ada pros and cons lah kalau visi kan. Makanya kayak kalau Bitcoin maksimalis tuh nggak ini sama visi soalnya ya mereka tuh ya ujung-ujungnya mereka yang kontrol, quote unquote kontrol ya. Secara Iya, protokol dia nggak bisa kontrol, tapi secara apa
mungkin dia handle berapa project atau startup, makanya yang lain tuh kan butuh tim marketing semua. Kalau Bitcoin kan nggak perlu Iya, marketing juga udah survive kayak gitu kan. Jadi iya, ya there's such a thing lah. Maksudnya about VC kayak iya, gitu. benar-benar. Ya makanya yang saya tahu visi ini mulai less and less powerful di dunia Web3. Karena ya Web3 founders sudah punya cara lain untuk mendapatkan capital, untuk mendapatkan modal untuk mulai bisnis. Iya, DAO dan NFT itu termasuk fundraising juga kan? Maksudnya nggak melulu terhadap VC jadi ya kan? Jadi Token dan ada, NFT ya? Iya, yes exactly. mhm, bener. Itu emang cara fundraising. Mereka drop token dibeli masyarakat atau bikin gambar yang keren-keren, lucu-lucu, terus dibeli Iya. sama orang-orang. Kan harganya juga tinggi-tinggi itu, gambar-gambar NFT. Iya, tapi tetap ada yang blue chip-nya. Ya itu inilah Ada nature blue chip-nya, ya itu semua free company. market lah. Ya, Ya, ya kapitalisme lah. Maksudnya kayak Bored Ape gitu kan, itu blue chip NFT lah. ya. Jadi ya itu ya guys, masalah visi dan menurut Mbak Web3 ini bakal bikin visi obsolete atau visi bakal is here to stay atau ya itu Mmm, your opinion, there's no right or saya wrong. sebenarnya heeh. Nah, saya ini sebenarnya baru dengar-dengar dari teman saya yang benar-benar di dunia Web3 ya. Visi-visi yang jadi ada visi-visi baru yang emang bagus di dunia Web3. Jadi visi-visi lama yang di Web2 tuh akan obsolete, tapi muncul visi-visi baru yang di dunia Web3. Karena mereka bisa lebih membantu secara engineering, terus term dengan visinya juga lebih fair di dunia Web3 sekarang. Kayak misalnya kalau visi-visi di Web2 kan pasti minta, misalnya ya, baru seed funding aja udah langsung minta 20% dari company-nya gitu. Dan itu normal Ya, misalnya di dunia Web2. Sedangkan kalau visi-visi yang udah ganti mindset mereka untuk Web3 ya mereka ngerti gitu. Oh iya kalau aku invest di di startup ini seed funding ya cuma bisa dapat 3-4% gitu misalnya. ya nggak bisa Jadi bakal langsung bermunculan ujuk-ujuk gitu visi-visi ya. baru lah. Jadi mungkin mereka lebih ganti strategi punya saham dikit-dikit tapi di banyak perusahaan gitu. Jadi ya nggak tentu Iya. mereka obsolete sih, bisa aja tetap sukses tapi ya dengan invest di lebih banyak perusahaan aja. Diversifikasi lah kayak gitulah kan. Ya, Iya, jadi diversifikasi, benar. ya jadi ya itu ya guys masalah visi di kripto mungkin bukan bikin obsolete tapi lebih level the playing field lah, maksudnya meratakan Iya, lapangan lah. Jadi benar-benar. walaupun nggak ada yang perfect yang bisa rata-rata sempurna tuh nggak ada lah ya, namanya kapitalisme kan winners takes all tuh tetap ada. Cuman seenggaknya lebih dari yang dulu lebih inilah lebih rata lah pemainnya kayak gitu kan. Benar. Oke, ya, that's pretty much about it. Mungkin ini udah sejam juga. Kayaknya aku harus akhiri juga. Sebelum ini, it's just for fun, Pak. Maksudnya no financial advice. Iya. Bitcoin price prediction dan menurut Mbak ini masih bull run atau udah selesai? Maksudnya kalau masih bull run, Mbak punya target berapa Bitcoin atau Ethereum ke harga berapa kayak gitu kan? Kalau saya targetnya kembali ke Bitcoin waktu all time high di tahun 2021. Berapa ya itu? Lupa saya, Hampir 60.000 1 bukan? M itu ya, hampir Iya, tujuh puluh iya, iya. ribu US dollar. Ya. Menurut saya masih naik lagi sih, karena menurut saya tuh believe in crypto dan Web3 banget ya. Jadi Yes. menurut saya di 10 tahun ke depan ini akan banyak sekali development di dunia Web3 dan menurut saya naik terus. Minimum yang hampir 1 M tahun lalu, itu udah minimum menurut saya. Oh ya. Kalau menurut Mas gimana nih? Kalau aku, ya Iya. aku just DCA lah. Maksudnya kalau turun syukur kita bisa cicil kan. Kalau naik pun juga tetap cicil. Aku tetap develop sih. Justru kalau misal terlalu cepat aku nggak bisa ini lah, Iya, develop lah kan. heeh, Ya benar-benar. ada Ya kalau positif menurut negatif saya sih. Iya. menurut saya bakal naik sih masa depannya Bitcoin nih menurut saya terang banget, cerah. Ya kalau Ethereum sendiri ada price prediction maksudnya 20.000 atau apa kan? Pokoknya kembali ke all time high yang dulu Iya, di ya benar. 2021. Iya, Ya kalau all time Itu high sudah itu jebol minimum udah ya, sih. Iya. itu minimum sih. Menurut saya bakal lebih lagi dari sana. Iya, kalau mau ngikutin cycle dari Bitcoin itu kan ya kayak 4 tahunan kayak gitu kan. Jadi Iya, iya.
Mbak pernah dengar Malcolm Law nggak? Jadi Malcolm Law itu Enggak intinya pernah. ini apa? Ya adopsi teknologi lah kayak Google atau YouTube. Jadi awal-awal tuh slow, ada bubble-nya. Tapi Mhm, sekali udah orang ngerti, itu udah take off, gak ada balik lagi, udah ketinggalan kereta orang. Jadi mhm, kayak Google di awal-awal kan pas stock market crash tahun 2000, tahu kan? Yang .com bubble. tahu, 2000 iya, Nah, iya, Amazon juga kan kena impact. Jadi di sana tuh benar-benar yang blue chip benar-benar apa namanya? Tahu di sana. Soalnya banyak juga yang useless company yang nggak ada utility, tapi dia stoknya valuasinya tinggi. Jadi sama lah kayak sekarang kan banyak yang project abal-abal tapi nggak masuk di akal nilainya kan. Jadi iya, ya benar sih. Tinggal nunggu network effect aja sih. Bitcoin dan Ethereum tuh iya, mungkin bener, bisa all time highs lagi ya. Cuman kalau yang lain aku nggak iya, ngerti lah. Yang lain tuh sekedar mhm. spekulasi lah. Kalau Bitcoin Mungkin Ethereum yang mungkin bisa. besar-besar tuh harusnya jalan, iya, contohnya Bitcoin, Ethereum, kalau yang kecil-kecil Ya kayak I don't know Dogecoin lah. gitu ya. Iya tiap tahun kan ganti terus kan posisinya. Iya, Yang lain tuh iya. bener bener bener. Kalau Kalau yang Ethereum tuh kecil-kecil ya ya taruhlah gorengan mungkin lah. ada Mhm, inilah, ada komunitinya sendiri kan Ethereum tuh kan. Jadi ya bisa bener, lah nyaingin sama Bitcoin di nomor satu, nomor dua itu saingan. Kalau yang iya, lain aku nggak ini sih guys. Aku justru portofolio aku nggak bisa diversifikasi kalau di kripto nih. Soalnya nggak iya, ada di kripto nih ya Bitcoin itu sendiri udah merepresentasikan yang lain. iya, Iya, I don't know lah. bener. Kalau masalah Bitcoin Maxi saya setuju sih, karena Bitcoin itu kuantitinya udah dibatasin ya. Sedangkan kalau Ya, Ethereum tuh nggak dibatasin loh, bisa sewaktu-waktu rilis lagi. Jadi ya iya nggak tahu isu itu deh sih. harganya berapa. Iya, Walaupun dia di Ethereum 4.0 atau apa, inilah kan, apa kayak dia bilang tuh ultrasound money kan. Jadi dibakar terus supply-nya, sehingga dia tuh valuasinya bisa lebih dari Bitcoin. Cuman kalau kita apa supply-nya aja nggak tahu berapa, walaupun dibakar terus juga kan apa yang dibakar kan. Jadi secara logika kan, ya ada lah. ya Maksudnya itu nanti kita soal-soal lihat lah. lah 2.0 Iya, gimana. itu tuh 2.0 Iya, ya. gimana. Kalau Tapi Bitcoin sendiri in kan udah general, fix. Heeh. iya. But in general, if I were to give like what I think, Bitcoin, Ethereum ada masa depan pasti. Ya, Kayak blue kalau yang lain chip-nya non crypto financial pasti. advice ya guys. Kalau kalian mau senang-senang, happy-happy, taruh dikit-dikit aja ya gak apa-apa lah untuk dapat Bitcoin Ethereum. Kalau yang Ikut mainan. yes, di Indo kan kayak gitu. Makanya aku bikin Iya. podcast kayak gini ya. Walaupun nggak terlalu banyak dilihat orang juga kayak gitu kan. Cuman ya intinya aku nggak pengen ini sih apa orang ngerasain apa yang aku rasain 2017 kan banyak yang bocor kan nggak ngerti kan apa itu kan. Ya tapi Iya, kalau iya. udah Oh, saya ikut kena itu. iya Beli sama Bitcoin makanya. banyak, turunnya kayak dalam berapa jam doang kan. Ya, exactly. Ya, mungkin itulah soal-soal. Iya, Ya, mungkin yes. that's it for today. Thank you, Mbak. Support terus ya Type Dream. Mbak Michelle mengharumkan Thank nama you, thank Indonesia you. di luar negeri kayak gitu ya. Mbak ini dari Ya, ada sih dari Jakarta atau dari Surabaya? Surabaya. Oh ya Surabaya. Surabaya. Ada juga sih yang Accent-nya Bitcoin. kelihatan kan ya? Eh, mungkin udah accent US sih, nggak terlalu sih, nggak Oh kelihatan. iya, kok tiap kali saya podcast sama orang Indo kayak masih, oh ya medoknya masih ada ya. Ya emang nggak bisa hilang. Iya, ya wajar, nggak apa-apa sih, nggak ada Iya urusan nggak sih. apa-apa, Itu nggak juga apa-apa. Kan ya orang ini kan ya representasi itu biasa. Surabaya. Exactly. Ya support terus ya guys. Oh ya selamat Hari Kartini juga. Ini kan mau Hari Kartini. Ntar aku bakal Iya, share di Lens Crispy tentang Type Dream atau profil Mbak kayak gitu ya. And leave a oke. like and subscribe to our channel ya guys.